Pantas Deddy Mulyadi kritik Ridwan Kamil dan N. Ratna. Jalan rusak Jawa Barat 3 kali jarak Pandeglang Banyuwangi. Agar kalian tidak penasaran, simak beritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah kalian tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisalah tekan tombol subscribe channel ini terlebih dahulu agar kami makin bersemangat berikan berita menarik setiap harinya. Kalau sudah, langsung saja simak beritanya sampai selesai. Pantas Deddy Mulyadi mengkritik para pemimpin di Jawa Barat, terutama kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hingga Bupati Purwakarta, N. Ratna Mustika. Sebab, jalan rusak di Jawa Barat sepanjang 3 kali jarak antara Pandeglang, Banten sampai Banyuwangi, Jawa Timur. Dia sempat mengungkapkan tidak fokusnya pengelolaan anggaran yang membuat program tidak berjalan dengan baik. Terutama soal penanganan jalan rusak. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini mengungkap hal itu kepada Kepala Desa Sukasari, Subang, oleh Solihin. Dia menyinggung pengelolaan dana di desa yang tidak fokus sehingga pembangunan infrastruktur jalan tidak berjalan dengan baik. Ini terjadi lantaran anggaran dipecah-pecah ke banyak program, akhirnya wujudnya tidak jelas. Dia mencontohkan, setiap tahun anggaran untuk infrastruktur dibagi-bagi ke RW. Akhirnya tidak maksimal. Kalau membangunnya kayak gitu, rusak. Katanya menurutnya, lebih baik perbaikan jalan prioritas, bergiliran, 1 tahun anggaran untuk 1 RW, dan seterusnya, sehingga selesai masalah jalan dalam hitungan beberapa tahun. 1 tahun 1 RW, misal tadi infrastruktur 400 juta rupiah, ya sudah, itu fokuskan dulu tahun pertama untuk 1 RW, uang segitu bisa bikin jalan hotmix berkualitas tinggi. Selesai, Pak, ada wujudnya. Jangan dibagi-bagi, kata dia dilansir dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023. Dia juga menuding, kebanyakan pembangunan saat ini mengalami kegagalan karena mengacu pada platform anggaran. Setiap OPD diberi jatah anggaran, kemudian di terjemahan masing-masing OPD, mestinya, anggaran fokus ke yang prioritas, misal kebutuhan dasar publik di provinsi ini, yakni infrastruktur jalan. Dibuat rencana pembangunan yang dasar, yakni jalan penghubung desa, penghubung kecamatan, penghubung kabupaten, penghubung provinsi. Kemudian setiap tingkatan memeriksa anggaran pemerintahan di bawahnya. Anggaran desa diperiksa bupati, gubernur memeriksa anggaran bupati. Lalu anggaran gubernur diperiksa Mendagri apakah sudah sesuai dengan prioritas pembangunan, misalnya infrastruktur jalan. Semuanya dengan fokus yang sama, 5 tahun, Pak, selesai. Banyaknya jalan yang rusak ini akibat belanja pembangunan yang tidak tepat, kata dia, saat hadir dalam acara Wayang Golek dengan Dalang Dadan Sunandar. Kang Deddy juga menyatakan, salah satu programnya Anda jadi Gubernur Jawa Barat adalah prioritas pada perbaikan infrastruktur jalan. Kalau saya memimpin Jawa Barat, tidak akan ada lagi jalan ke pedesaan yang rusak. Jangan jalan itu di mana-mana rusak, tapi pemimpinnya naik pesawat, sindirnya. Lantas, bagaimana dengan kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat? Dari penelusuran suara Denpasar dalam laporan BPS bertajuk Provinsi Jawa Barat dalam angka 2023, terungkap pada 2022, panjang jalan di Provinsi Jabar mencapai 28.030,14, yang terdiri dari jalan kabupaten kota, provinsi, dan jalan negara atau jalan nasional. Dari jumlah itu, yang dalam kondisi baik 16.999,93 km, kondisi sedang 6.605,43 km, sedangkan yang rusak 2.015,96 km, dan rusak berat sepanjang 2.408,82 km. Sehingga, yang dalam kondisi rusak secara keseluruhan mencapai 4.424,78 km. Panjang itu setara dengan 3 kali lebih jarak ujung barat Pulau Jawa di Pandeglang, Banten, sampai ujung timur Pulau Jawa di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, jarak Pandeglang-Banyuwangi via Pantura mencapai 1.266 km. Kerusakan itu terjadi di semua kabupaten kota di Jabar, di Purwakarta. Juga demikian, dari 843,06 km jalan di Purwakarta,
yang baik sepanjang 501,24 km, sedang 105,61 km, rusak 53,77 km, dan 68,30 km rusak berat.